Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Ambarwari. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengelolaan materi perkuliahan di elearning.polinera.ac.id bagi dosen, khususnya memasukkan materi berupa link video dari YouTube ke dalam e-learning. Selain itu, yang kedua nanti saya akan membuat suatu assignment. Ya, assignment itu apa? Assignment itu adalah berupa pengumpulan tugas. Jadi, mahasiswa ketika mengumpulkan tugasnya bisa langsung dilakukan di e-learning. Nah, namun ini saya khususkan, biasanya sih yang menggunakan assignment itu adalah laporan-laporan praktikum ya. Kalau di informatika itu biasanya ada laporan praktikum yang berupa soft file dari hasil kerjaan mereka. Tapi kalau mungkin memang laporannya itu berupa hard file yang mungkin prakteknya berupa praktik di lapangan, sebenarnya manajemennya bisa diubah aja, ya udah langsung laporan berupa hard file itu difoto saja, kemudian dijadikan PDF, kemudian diupload di dalam e-learning. Nah, sebenarnya kan untuk mengurangi ini ya, penggunaan kertas seperti itu. Baiklah, kita langsung saja. Seperti biasa, ini adalah tampilan dashboard awal elearning.polinela.ac.id. Nah, saya akan melakukan manajemen materi perkuliahan pada mata kuliah yang sebelumnya sudah dibuat ya. JOA 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, karena kemarin saya coba lihat-lihat, ini saya pengen mengedit beberapa judulnya, cara seperti apa, nanti juga akan saya tampilkan di video ini. Seperti biasa, setiap melakukan editing atau ingin memasukkan sebuah aktivitas ataupun mengedit konten dari perkuliahan, kita pastikan tune editing on ya. Editing on. Nah, sebelum saya tampilkan, ini saya sudah memasukkan semua topik dari setiap pertemuan. Dari mulai pertemuan 1, hanya judulnya, pertemuan 2, ini kan caranya sudah saya tunjukkan di video sebelumnya, jadi nanti silahkan bisa diakses. Ini sudah saya masukkan semua, mau sampai dengan UTS, tapi belum ada isinya, nanti akan saya buatkan videonya. UTS, kemudian sampai dengan ujian akhir praktikum dan ujian akhir semester sudah saya siapkan topik-topiknya di sini. Jadi nanti saya tinggal masukkan saja kontennya. Seperti itu. Oke, lanjut ke topik kedua. Nah, kali ini kan sudah ya. Tapi ada yang ingin saya ubah di sini, peralatan periperal ini materinya materi 01 ya. Nah, cara ngeditnya seperti tadi, ada gambar pena, diklik aja. 01 strip, peralatan periperal. Nah, ini kan pengennya taruh di bawah, karena kan materi dulu baru PPP ya. Nah, ini caranya pengen mindahinnya pakai ini. Ini kan ada tanda plus, kita klik, kita drag ke atas, nah, tarik, nah, kemudian lepaskan, atau jangan diklik lagi. Nah, udah. Seperti ini editing biasa. Berikutnya saya akan menambahkan aktivitas berupa materi yang sama seperti ini, masih link. Oke, add an activity. Ya, link ya, URL, add. Oke, ini materinya materi kedua. Materi kedua itu apa ya? Ini ya, penyuntingan sederhana. Ini saya hapus. Judulnya ini. Namanya penyuntingan sederhana. Ini linknya saya coba. Ini link. Sebelumnya sudah saya atur ya. Nah, saya tinggal klik kanan, get shareable link. Nah, sudah di copy ya di keyboard saya. Baik lagi. Nah, langsung dipaste. Oke, paste aja. Udah. Ini saya kosongkan. Save and return to course. Nah, materi sudah saya masukkan berupa link. Berikutnya saya akan masukkan latihan. Karena ini mata kuliah saya adalah Junior Office Application. Materi ini sudah saya siapkan di YouTube. Nah, ini ya YouTube-nya. Nah, ini nanti yang akan saya share di dalam e-learning. Oke. Jadi kita tambahkan saja materi berupa link video. Caranya add an activity or resource masih pada topik kedua ini saya. Kemudian pilihnya karena videonya itu ada di link, saya nggak pakai yang link. Ya, kalau saya pakainya link nanti dia nanti membuka link YouTube. Tapi saya pengennya link itu tetap terbuka di dalam e-learning. Jadi mahasiswa nggak perlu lagi buka dua halaman, satunya buka YouTube, satunya buka e-learning. Makanya saya pilihnya bukan URL, tapi pilihnya page, jadi halaman.
Jadi video nanti tampil di halaman e-learning gitu. Pilihnya page, add. Oke, ini judulnya apa ya? Ini judulnya saya kasih judul latihan 1 penjelasan. Oke. Ini kita hapus saja. Ini nama page-nya saya kasih latihan 1 penjelasan. Jadi ini nama videonya, video penjelasan pada latihan 1. Nah, seperti ini. Ini description. Description saya kosongkan saja. Nah, ini barulah ke konten. Ini videonya nanti pengennya tampil di sini. Kalau di Moodle lama dia kan dulu pakainya ini ya, video. Bedanya ini beda ya. Kalau sekarang ini fungsinya untuk merecord. Jadi kita langsung live sekarang nih. Sekarang ini live pakainya ini merecord video. Jadi penjelasan. Tapi karena saya berupa link, saya sisipkannya di sini. Pakainya link saja. Link. Nah, ini kita masukkan link YouTube-nya. Ini linknya mana ini atas ya? Saya copy. Saya paste di sini. Paste. Nah, ini biarin aja, gak usah dicentang kali ini. Create link. Udah. Bagusnya untuk e-learningnya Polinil yang baru ini yang sudah di-upgrade itu, ketika link ini misalkan dia berupa file YouTube, dia nanti akan otomatis langsung menjadi sebuah embed gitu, sebuah tampilan video. Oke, nanti saya tunjukkan. Udah ya, link. Nah, kemudian langsung aja lah di save and return to course. Tara. Nah, ini latihan 1 penjelasan. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya, kita klik aja. Bener nggak sih videonya tampil gitu? Oke. Nah, ini tampilnya seperti ini nanti videonya. Ini bisa di play. Link. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jadi seperti itu. Ini saya pause. Nanti habis ya kuotanya. Oke, saya kembali lagi. Nah, jadi sudah selesai ya, sudah bisa tampil otomatis dalam bentuk video. Jadi kita nggak perlu lagi membuat link. Nanti mereka kalau misalkan link kan ini kan membuka ke halaman yang lain gitu. Kalau ini langsung di halaman e-learningnya. Oke, menyisipkan materi berupa file video sudah. Berikutnya saya akan menambahkan aktivitas berupa pengumpulan. Dan ini kan di video tadi itu sebenarnya menjelaskan apa sih yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, itu dijelaskan di sana tahapan-tahapannya latihan membuat apa namanya ini penyuntingan sederhana pada Microsoft Word. Nah, saya pengen hasil penjelasan video itu tidak hanya dilihat saja, tetapi silakan dipraktekkan. Nah, hasil praktikumnya nanti kan berupa file dokumen ya, DOC ataupun DOCX. Saya pengen mereka menguploadnya di dalam e-learning. Nah, sekarang saya akan buat assignment, yaitu pengumpulan latihan atau pengumpulan tugas. Ya, add an activity or resource. Nah, pilihnya activities ya. Activitiesnya ada banyak ya sebenarnya. Emang nanti saya akan jelaskan, tidak saya jelaskan seluruhnya, tapi setiap saya membuat akan saya jelaskan. Ini assignment. Sebenarnya penjelasannya sudah ada di sebelah kanannya ya, bahasa Inggris. Ya, namanya juga penjelasan pakai sistem. Oke, jadi assignment ini fungsinya untuk pengumpulan baik itu file ataupun hanya teks mengetikkan, itu bisa menggunakan assignment. Jadi filenya bisa macam-macam. Ada PDF bisa, Excel juga bisa, dokumen Word itu juga bisa, PowerPoint, semacam lah pokoknya. Nanti kita akan coba lihat di sana. Assignment, add. Oke, jika sudah, nah ini assignment name-nya apa? Silahkan isi. Saya isi saja di sini ya. Latihan 1 pengumpulan hasil. Nah, biar mereka tahu ngumpulinnya di mana gitu. Jadi ini. Latihan 1 pengumpulan hasil. Deskripsi. Ini penjelasan terkait dengan file yang harus dikumpulkan itu seperti apa. Misalkan saya udah siapin nih di sini. Jadi deskripsi ini deskripsi terkait dengan apa namanya tugas yang harus dikumpulkan seperti apa. Ini. Nah, saya paste aja karena sudah siapin. Nanti silakan teman-teman sesuaikan aja tugasnya apa. Jadi tugas saya itu ini. Ketikkan teks. Nah, ini teksnya sudah saya lampirkan pada lembar kerja Microsoft Word dengan ketentuan ini. Ukuran kertas, margin, font, spasi. Nah, ini saya buat list. Nah, spasi. Simpan dengan nama latihan 1, nama lengkap, underscore, npm. Nah, ini saya sudah tentukan juga file yang harus dikumpul harus berformat atau berekstensi .docx atau .doc.
Nah, ini contoh hasil dapat dilihat pada lampiran. Nah, ini hasil di video tadi itu kan menjelaskan langkah-langkah pembuatan dokumen ini. Seperti itu, makanya ini deskripsinya saya buat seperti ini. Nah, ini lampiran. Nah, saya pengennya deskripsi ini tampil biar mahasiswa nggak tanya, Pak, tugasnya ngapain sih? Nah, saya pengennya langsung tampil di depan, jadi ketika mahasiswa buka e-learningnya, mereka bisa langsung lihat, oh ada tugas nih. Kriterianya seperti ini loh, jadi saya centang nih. Display description on course page. Nah, karena saya di deskripsi sudah jelaskan, contoh hasil dapat dilihat pada lampiran. Nah, ini saya akan melampirkan, nah, contohnya nanti seperti inilah, harus jadi seperti itu. Nah, kalau enggak ya nanti nilainya dikurangi. Oke, ini edition filenya saya tambahkan ini lampiran. Nah, upload file. Nah, file yang saya cantumkan itu berupa contoh yang sudah jadi. Kayaknya ini ya. Nah, kayaknya ini aja deh. Oke, open. Kemudian, nah ini save as-nya saya berikan aja contoh lampiran ya. Lampiran 1. Ini contoh hasil. Oke. Ini enggak ada ya. Lampiran 1 contoh hasil. Ini nama filenya nanti saya ganti ini, lampiran 1 contoh hasil. Bukan lampiran ya, latihan. Oke, latihan 1 contoh hasil. Upload this file. Nah, ini udah jadi ya, latihan 1 contoh hasil. Nih, latihan 1 contoh hasil. Contoh hasil. Udah berhasil. Kemudian baru kita atur availability-nya. Jadi, kapan mahasiswa itu diizinkan mengumpulkan itu mulainya kapan. Nah, sekarang tanggal 18. Jadi, ini saya buat. Nah, jadi ketika ini saya buat, jadi udah langsung bisa dikumpulkan. Jadi, ini mulai bisa dikumpulkan tanggal 18. Jamnya jam 8 pagi ya. Oke, jam 8 pagi. Due date itu menjelaskan batas akhir pengumpulan. Jadi, kita kan biasanya ngasih tugas kan nggak mungkin seterusnya itu boleh mengumpulkan kapan saja, mungkin bisa dibatasi. Nah, misalkan ini tanggal 18, masa lama-lama sih untuk tugasnya cuma ngetik aja. Oke, batas akhirnya tanggal 19 deh, sehari aja. Jam 5 sore. Oke. Nah, itu due date. Due date itu batas akhir pengumpulan. Kalau allow submission itu kapan mahasiswa itu mulai bisa mengumpulkan hasil tugasnya, hasil kerjaannya. Kemudian cut off date itu, nah ini defaultnya dia disable. Fungsi dari cut off date itu kalau misalkan teman-teman itu dosen yang killer, itu bisa diatur di cut off date. Artinya, kalau misalkan ini di enable, klik kemudian diatur ini tanggal 19 juga, tanggal 19, jamnya dibuat sama ya, jam 17. Artinya seperti ini, jam 17.00, biar nggak ada yang telat. Artinya, kalau cut off date ini sudah diaktifkan, artinya mahasiswa itu tidak bisa lagi mengumpulkan tugasnya jika lewat pukul 5 tanggal 19 gitu. Tanggal 19 pukul 5 itu lewat waktu itu mereka tidak bisa lagi mengumpulkan tugasnya. Nah, tapi kalau ini ini kalau enable, kalau kan defaultnya disable ya. Nah, biasanya saya gini aja. Meskipun mereka telat, mereka tetap bisa mengumpulkan karena nanti karena sudah kita atur due date-nya tanggal ini, tanggal 19 jam 5. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya itu lewat dari pukul 5 sore di tanggal 19, itu nanti warnanya beda. Jadi kita ngacunya dari sana sih, saya biasanya seperti itu biar nggak killer-killer gitu. Nah, kemudian remind me to grade itu sebagai pengingat, jika mereka sudah pada mengumpulkan, saya pengen langsung menilai, itu bisa diganti aja tanggalnya. Nanti sistem e-learning ini akan memberikan notifikasi kepada kita. Oh Pak, waktunya ngoreksi nih, latihan 1. Nah, gitu. Nah, ini bisa di-enable. Ini kan terakhir tanggal 19, jadi saya pengen menilainya tanggal 20, misalkan seperti itu. Tanggal 20, diingetin dong jam 8 pagi, saya akan nilai langsung gitu. Nah, ini defaultnya enable. Kalau disable juga nggak apa-apa. Biarin aja gitu. Ini. Allow submission from, due date, cut off date, sama remind me to grade by. Submission type-nya ini tipe file yang harus dikirimkan oleh mahasiswa. Kita bisa atur biar nggak mahasiswa tuh ngumpulkannya, ada yang satunya ngumpulkan filenya
DOC ataupun DOCX, yang lainnya ada mengumpulkan PDF. Padahal kan kita saat tadi sudah memberikan deskripsi, file yang boleh diizinkan adalah DOC dan DOCX gitu. Nah, itu caranya bisa diketikkan saja di sini tipe filenya. .doc, spasi .docx ya. Nah, pakai titik, jangan lupa titik. Nah, kalau nggak tahu filenya bisa dipilih di sini, choose. Nah, bentar. Nah, ini jadi yang saya izinkan itu file ini docx dan doc, itu bisa dari sini bisa dicentang-centang. Nah, karena saya sudah tahu nama filenya, saya ketikkan saja. Nah, oke, seperti itu. Banyak ya file yang disupport. Oke. Udah, ini file yang saya izinkan ini. Ini kalau file submission. Kalau tipe submission yang berupa teks, diklik aja online text. Nanti muncul di sini. Misalkan dibatasi maksimal 50 kata, di enable aja diisi 50 gitu. Kalau dia tugasnya hanya mengumpulkan berupa kalimat saja seperti itu. Nah, karena saya berupa file, ini saya matikan aja online text-nya. Nah, ini maksimum number of uploaded file. Ini saya nggak, ini kan cuma 1, jangan 20. Nah, ini kita ubah jadi 1. Jadi mahasiswa hanya bisa mengumpulkan 1 file saja. Itu oke, maksimal 2 mega. Ini udah maksimal ya pengaturannya. Ini maksimumnya 1, jangan lupa diganti 1. Kalau misalkan tuh teman-teman buat tugasnya itu mahasiswa harus mengumpulkan 5 file, ya ini diubah 5 gitu. Oke, saya hanya 1. Jika sudah apa ya? Oh, udahlah. Udah, hanya itu saja pengaturan dasarnya untuk assignment. Oke, submission setting kita coba cek. Ini nggak usah, submission setting nggak usah. Oh ya, saya ada buat syarat nih. Tadi kan ini kan latihan 1, dia mengumpulkan latihan ini harus, pastinya mereka harus melihat video ya. Video yang tadi saya upload, makanya saya akan buat pengaturan di sini. Pakainya restrict access. Jadi mahasiswa itu baru bisa mengumpulkan latihan kalau mereka sudah melihat videonya ini, video yang tadi sudah disisipkan. Ini buat restrict access. Oke, caranya. Tapi kalau tanpa itu, oke lah, ini di save and return aja ya. Saya jadinya tanpa syarat apapun. Nanti saya tunjukkan. Save and return to course. Nah, sudah. Ini. Nah, saya coba klik. Animasinya tadi itu ini. Biar mahasiswa tuh bisa langsung lihat tugasnya. Oh, berarti ada file lampirannya ya. Kita coba cek. Ini hasilnya. Oke. Nah, ini lampiran. Latihan 1 contoh hasil. Jadi, hasil yang nanti dikumpulkan harus sama persis dengan yang sudah saya lampirkan. Tuh. Oke, ini karena belum ada yang mengumpulkan ya. Nah, sudah, back lagi. Nah, ini untuk latihan 1 ini saya tidak ada syarat gitu. Jadi, tanpa melihat video ini pun mereka bisa mengumpulkan latihan. Tapi nanti di latihan berikutnya mungkin akan saya atur agar kalau mereka belum melihat video, mereka tidak akan bisa mengumpulkan latihan 1. Seperti itu. Jadi ada pengaturan tambahan. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Jangan lupa setiap selesai. Jadi di pertemuan kedua saya sudah siapkan materi seperti ini. Yang harus dilakukan mahasiswa nanti mereka hanya tinggal download materi, melihat video yang tadi saya lampirkan, kemudian mengumpulkan tugasnya atau latihan. Jangan lupa setelah selesai pastikan di tune editing off. Seperti itu. Demikian video kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi, mungkin bisa kuis ataupun feedback dan lain sebagainya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin request atau mengajukan permintaan terkait dengan pembuatan tutorial, silakan komentar. Kalau ada yang salah dari penjelasan saya mohon maaf, atau di komen saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.